Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai magis taktikal Bernardo Tavares bersama PSM Makassar mulai luntur. Setidaknya, hal ini terlihat di dua laga awal PSM Makassar pada Super League 2025/2026. Setelah bermain imbang 1-1 di kandang sendiri, menghadapi Persijap Jepara. Skuad PSM Makassar kembali harus meraih hasil imbang di markas Bayangkara FC dengan skor 1-1 pada pekan kedua, Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025. Ada persamaan jelas di dua laga yang dilakoni PSM Makassar ini. PSM Makassar selalu unggul terlebih dahulu, tapi gagal meraih 3 poin. Bernardo Tavares, sebagai pelatih kepala, tak mampu membaca permainan lawan, hingga akhirnya gagal menjaga kemenangan. Di musim ketiganya bersama PSM Makassar, Bernardo Tavares selalu mengandalkan strategi counter-attack. Tak banyak penguasaan bola, dan mengandalkan umpan-umpan direct. Persoalannya adalah, statistik umpan sukses PSM Makassar terbilang rendah. Di laga kontra Bayangkara FC misalnya, umpan sukses PSM Makassar hanya di kisaran 123 kali. Sedangkan umpan gagalnya 73 kali. Akurasi tembakan ke gawang lawan juga terbilang rendah, yakni hanya 33%. Strategi pergantian pemain yang dilakukan Bernardo Tavares juga tak banyak mengubah jalannya pertandingan. Fans PSM Makassar pun mulai mengkritik taktikal dari Bernardo Tavares. 5 pemain asing baru masuk, apakah tidak berpikir cari gelandang box to box? Percuma beli banyak striker, kalau TDK ada penyuplai bola, dan pengatur tempo. Apakah strategi BT sudah mentok? Tulis akun @s_besar070706 di kolom komentar, postingan Instagram @psm_Makassar. Dari musim ke musim, lini tengah selalu jadi masalah, baru main lomba ndak jelas terus, tulis akun @Adi27. Nggak ada perubahan dari musim lalu, tulis akun @samsiraf19. Meski PSM Makassar dilanda masalah banet FIFA, yang sudah diselesaikan baru-baru ini, tapi secara komposisi skuad terbilang cukup mewah. Dilansir dari Transfermarkt, market value skuad PSM Makassar berada di jajaran teratas. PSM Makassar berada di posisi keempat, klub dengan harga skuad termahal yakni 86,21 miliar. Harga skuad PSM Makassar hanya kalah dari Dewa United, Persib Bandung dan Persija Jakarta. Di posisi pertama, ada Dewa United, dengan harga skuad 95,34 miliar. Disusul Persib Bandung 92,73 miliar. Lalu di posisi ketiga, Persija Jakarta 86,91 miliar. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.